Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 6 tema 1. Selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 4. Sudah siap kan adik-adik untuk belajar? Tentunya sudah siap kan? Adik-adik sudah pada tahu tidak kalau tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita loh. Kira-kira apa ya adik-adik? Ayo coba adik-adik amati dalam kehidupan sehari-hari manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian tulis ya pada diagram yang sudah disediakan di tema 1 halaman 40. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup diantaranya yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Yang ketiga, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Dan yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Dan yang terakhir, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Nah, sekarang sudah tahu kan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Oh iya adik-adik, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Adik-adik pada tahu nggak bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila loh. Di pembelajaran 1, adik-adik sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Dan adik-adik juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Ayo adik-adik buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Nah, berikut ini saya sajikan ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya ya. Nah, adik-adik ayo amati dan bacalah isi tabel tersebut. Kemudian apa pendapat adik-adik? Isi di kolom yang sudah disediakan ya. Nah, sudah kan? Sekarang baca tabel berikut dan berikan juga pendapat adik-adik. Dapatkah adik-adik menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Dan apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut adik-adik? Iya benar, ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan. Dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, sekarang waktunya berdiskusi ya adik-adik, ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Ayo adik-adik kita pahami lagi kelima sila Pancasila. Kita tahu bersama kan kalau Pancasila mempunyai 5 sila, diantaranya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,
yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah paham kan adik-adik? Nah, setelah adik-adik paham tentang 5 sila pada Pancasila, ayo adik-adik amati kedua gambar berikut. Kalau sudah mengamati kedua gambar tersebut, ayo tulislah isi cerita masing-masing gambar tersebut. Kira-kira apa ya isi cerita pada masing-masing gambar? Iya betul adik-adik, pada gambar 1 menceritakan tentang anak-anak sedang kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Dan pada gambar kedua menceritakan tentang anak-anak sedang berdiskusi. Kira-kira nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah ya yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Coba adik-adik jelaskan secara singkat ya. Iya betul. Pada gambar pertama mencerminkan nilai Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia. Sedangkan pada gambar kedua mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang coba adik-adik memberi kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga atau sesuai gambar. Dan carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kemudian apa saja sikap yang telah adik-adik terapkan dan yang belum diterapkan. Dan terakhir, bagaimana cara adik-adik memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tulislah di kolom yang sudah disediakan ya. Jawaban tiap siswa bisa saja berbeda ya adik-adik.